Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal hari ini 11 Oktober 2021 sampai dengan besok 12 Oktober 2021. Jadi seperti biasanya totalnya saya akan bahas 16 saham. Ini untuk bagian pertama saya bahas 8 saham ya untuk hari ini dan besok. Saya bahasnya waktu jam 1:17 sekarang ya, waktu Indonesia bagian barat, waktu sesi 1 break. Saya mulai langsung. Yang pertama saya bahas adalah BBRI. Jadi BBRI dia setelah dia naik kencang ya, setelah right issue-nya selesai dari akhir September sampai awal Oktober ini, dia memang kecenderungan sekarang ya, posisi yang terakhir dari 3 hari terakhir ya, dia memang cenderung sideways, testing resistance dari 4280 ya di sini ya. Jadi yang sudah punya menurut saya sih masih boleh ya pasang trade stop-nya atau stop loss-nya di 4110 ini yang sudah saya berikan, dan 4000. Kalau misalnya yang belum punya, kalau mau buy tunggu aja di sekitar area 4000. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4000, belinya tunggu. Kalau dia berhasil rebound kayak ke atas 4000 baru buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4110 tambah lagi, naik ke atas 4190 tambah lagi, dan seterusnya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4280, bagi yang berminat buy high sell higher, menurut saya sih boleh-boleh saja. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4360 tambah lagi, dan seterusnya. Kenapa buy-nya bertahap aja? Karena kita belum lihat laporan keuangan kuartal 3 untuk 2021 ya untuk BBRI ya. Jadi kan belum keluar untuk September ya. Karena ini masih awal Oktober, biasanya sih paling cepat 2 minggu ya barusan keluar ya. Kalau laporan keuangan kuartal 3 bagus ya, dia kemungkinan masih bisa rally sampai dengan di atas sini ya. Kurang lebih targetnya sekitar 4660 sampai dengan 4780. Jadi masih ada peluangnya rally sampai dengan Januari tahun depan ya. Jadi jangan terlalu buru-buru jual. Kalau mau tambah ya silakan pasang trade stop dan stop loss. Jangan takut ketinggian juga ya, seperti itu ya. Jadi yang penting disiplin aja, fokus dan sabar ya, seperti itu ya. Sabar, fokus dan disiplin itu kuncinya. Kurang lebih cukup. Berikutnya ADRO. ADRO sudah saya sebutkan sebelumnya ya, di analisa saham mingguan saya sudah sebutkan. Ini area buy on weakness sudah kena ya. Harusnya yang rajin nonton, mencatat ya, dan pasang automatic order buy. Ini naik ke atas 1805, buy, naik ke atas 870, tambah lagi ya. Kemudian kalau mau tambah lagi nanti tunggu kalau dia naik ke atas 1920 tambah lagi ya. Naik ke atas 1980 breakout ya tambah lagi. Target berikutnya masih ada di 2030 dan 2200. Itu untuk ADRO. Jadi uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus ya. Memang di sini dia istilahnya konsolidasi ya. Jadi setelah naik tinggi terbang ya beberapa minggu ya, 2 mingguan ya. Dia konsolidasi di area atas ya, sekitar 1700 sampai dengan 2000 lah kurang lebih ya. Kalau kita mau trading di area konsolidasinya juga sudah boleh ya. Ini sudah saya sebutkan, belinya bertahap aja. Kalau dia breakout jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya, buy up atau average up ya, seperti itu ya. Jadi saran saya fokus di harga saham batu baranya aja ya, jangan di harga komoditasnya, nanti Anda bingung ya. Seperti itu ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA. MDKA memang sudah saya gambarkan ya, garis-garisnya naik ke atas 2800 buy, naik ke atas 2850 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi dia ini 3030 sudah hampir tercapai ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3030, yang mau buy high sell higher silahkan ya. Target berikutnya 3100 dan 3200. Itu untuk MDKA ya. Mudah-mudahan aja target price berikutnya di 3200 tercapai ya untuk MDKA ya. Jadi sejauh ini uptrendnya masih bagus. Tapi jangan kaget ya, kalau misalnya Pak Sunar bilang naik ke atas 3030 boleh buy, tapi kemudian kalau koreksi ya jangan kaget, karena dia ciri khasnya juga seperti itu ya. Kalau sudah naik tinggi ya seperti ini sebelumnya, dia kecenderungan beberapa hari ke depan dia koreksi ya, seperti itu ya. Tapi nggak pasti ya. Jadi kalau di saham itu jangan terlalu kaku. Kalau lihat di sini, oh iya memang betul Pak Sunar ini naik tinggi, bodinya tinggi. Besoknya beberapa hari dia koreksi kembali ya. Ya, tapi nggak pasti ya. Ya mungkin aja seperti itu. Makanya kita belinya bertahap aja. Kalau yang mau buy high sell higher, naik ke atas 3030 tambah lagi, atau buy ya, naik ke atas 3100 tambah lagi, breakout ke atas 3200 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi garis-garis ini saya kasih untuk acuan untuk average up ya. Kalau dia berhasil naik lagi tambah lagi, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau area buy on weakness sebelumnya saya sudah sebutkan 2560 ya. Karena dia higher high, jadi kita pakai area buy on weakness sebelumnya yang di sini ya, 2750. Jadi area buy on weakness sebelumnya saya sebutkan 3 ya, 1 2 3. Yang ngikutin ya, kalau sudah berhasil naik ke atas 2750 harusnya sudah buy ya. Yang pasang automatic order naik ke atas 2800 buy, dan seterusnya ya. Jadi ini masih cenderung bagus uptrendnya. Jangan terlalu takut koreksi juga ya. Yang penting pasang trade stop dan stop loss, buy-nya bertahap aja. Kalau takut kena koreksi ya, atau buy weakness di area ini ya, 2750. Jadi kalau dia koreksi kembali turun di bawah 2750, belinya kalau dia berhasil naik ke atas 2750 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 2750 ya kita jangan buy dulu ya. Jadi
kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya untuk Antam. Antam sudah saya bahas ya, sudah sering banget dianalisa saham harian juga, dianalisa saham mingguan ya. Memang volume transaksinya dia lumayan besar ya, apalagi kepemilikan asing masih banyak ya. Asing memang di sini terlihat jualan ya, seperti itu ya, pelan-pelan ya, dia mulai menurun ya. Jadi mulai net sell maksud saya ya. Jadi di sini kita fokusnya di pergerakan harganya saja. Saya sudah sebutkan garis-garisnya. Kalau dia breakout ke atas 2410, kalau mau tambah lagi silakan ya. Memang di sini candlenya suka naik tapi merah ya. Seperti itu ciri khasnya ya. Jadi belinya bertahap aja. Naik ke atas 2470 tambah lagi, naik ke atas 2540 tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau dia breakout ke atas 2630 boleh tambah lagi, boleh. Target berikutnya di 2730 dan 2780 ya. Itu kurang lebih untuk Antam ya. Berikutnya lagi di 2890 ya. Saya rasa sih cukup ya, kurang lebih ya. Oke, berikutnya untuk Indi. Jadi kalau kita lihat di sini Indi ya, dia setelah naik tinggi kemudian turun koreksi, kemudian dia berusaha rebound di sini ya. Ini area buy weakness saya sebutkan di 1875 sampai 1900, tapi belum dikasih ya. Jadi kalau belum dikasih tunggu aja ya. Kalau mau buy weakness tetap tunggu, atau buy high sell higher. Nanti dia kalau naik ke atas 2250 buy yang berani ya, yang berani resiko tinggi ya silakan. Tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia breakout lagi ke atas 2330 boleh tambah lagi. Target price berikutnya sekitar 2500, Fibonacci extension 107,2%. Terus kalau dia naik lagi, target berikutnya sekitar 3000 ya. Jadi belinya bertahap aja. Setelah 2330 berikutnya ya, kalau mau beli lagi ya sekitar setiap kenaikan Rp50 atau Rp100 ya, kalau mau belinya bertahap ya. Kita jangan terlalu agresif juga ya, seperti itu ya. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya. Sekarang istilahnya kurang lebih di area konsolidasi lah, antara sekitar 1900 sampai dengan 2400-an kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk Indi ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom. Telkom masih bisa naik kan? Saya sudah sebutkan naik ke atas 3800, yang berani buy high sell higher silakan. Kalau nanti naik lagi ke atas 3880 tambah lagi ya. Target berikutnya masih sama ya di 4000 ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Kita jangan terlalu takut ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss, belinya bertahap aja kalau takut ya, seperti itu ya. Atau kalau mau tunggu koreksi di 3570 ya. Tapi kalau dia sudah higher high, ini saya naikkan ya. Jadi target buy weakness-nya di 3640. Artinya kalau dia koreksi di bawah 3640, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 3640 baru buy. Kalau belum naik ke atas 3640, kita jangan buru-buru buy ya, santai aja ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk Telkom. Berikutnya untuk BBNI. Jadi BBNI dia testing 6200 dalam perjalanan ke atas ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini uptrendnya masih cukup bagus. Saya sudah sarankan mau tambah lagi silakan. Berikutnya kalau naik ke atas 6400 tambah lagi, naik ke atas 6575 tambah lagi ya. Kalau dia breakout ke atas 7750, ini kemungkinan masih bisa ke Fibonacci extension 127,8% ya, sekitar 7800. Jadi ini sudah mulai berjuang naik. Resisten terkuatnya di 6750 ya. Jadi saya perlu ingatkan, kita jangan terlalu takut resisten ya. Kalau resisten ditembus ke atas bukan pasti koreksi, enggak ya. Ya seperti itu ya, belum tentu pasti 100% koreksi ya. Tapi belum tentu juga 100% naik ya. Yang penting pasang aja trailing stop atau stop loss. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Yang takut beli sekarang tunggu aja di 5775. Jadi kalau dia koreksi tunggu, kalau dia berhasil rebound ke atas 5775 barusan tambah lagi, naik ke atas 5925 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk BBNI seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, santai aja. Kurang lebih cukup ya untuk BBNI. Berikutnya untuk TINS. Kalau kita lihat di sini ya, TINS ya, pergerakan harganya ini masih cukup bagus ya. Di sini dia akan menguji resisten 1695. Jadi yang sudah punya pasang aja trade stopnya atau stop lossnya di 1600 dan 1560. Maksimum di swing low-nya di sini lah ya. Ini di 1540. Kalau yang mau buy weakness masih tetap sama ya, tunggu aja di area 1450. Artinya kalau dia koreksi di dekat 1450 ya kita tunggu, kalau dia rebound barusan kita buy. Atau paling nggak 1495 ya di sini ya. Karena sebelumnya seperti ini ya, dia naik kemudian dia koreksi nggak sampai 1450 tapi dia sudah berhasil naik ke atas 1495 ya, kita buy ya. Itu yang bagi buy and weakness. Naik lagi ke atas 1560 tambah lagi dan seterusnya. Kalau posisi sekarang yang mau buy, tunggu aja sekalian breakout ke atas 1695 buy. Naik ke atas 1730 tambah lagi, naik ke atas 1770 tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau kita lihat dari pembelian asing ini masih kecenderungan uptrendnya lumayan tinggi ya, pembelian asing ya, net buy-nya ya. Jadi ada kemungkinan breakout nggak pas ke atas 1770, ada ya. Kalau saya gambarkan formasi rounding bottom di sini ya, ini rounding bottom seperti perahu ya. Nah itu kalau kita
ukur ketinggiannya, kedalamannya maksud saya ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau kita ukur ke atas, kalau dia berhasil breakout ke atas 1770, itu target price-nya masih bisa kurang lebih sekitar area 2180. Ini garis yang saya gambarkan ya. Jadi peluang kenaikannya masih ada, memang dia masih cenderung sideways ya, sideways-nya lebar. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau dia naik lagi, tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk TINS ya. Jadi ini sudah saya bahas, totalnya ada 8 saham ya, kurang lebih ya untuk bagian pertama ya. Nanti dilanjutkan ke bagian kedua, ini daftarnya di sini ya. UNPR, Bumi, Inco, ITMG, PTBA, BRMS, TCPI, dan LPKR ya. Jadi 8 saham yang lainnya untuk bagian kedua. Jangan lupa nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Yang barusan join, jangan lupa subscribe, kemudian bantu like, bantu juga kasih saran atau komentar ya, seperti itu ya, kalau mau ya. Kurang lebih sih menurut saya sih cukup ya. Seperti biasanya, doa saya, salam sehat selalu, damai, dan sejahtera selalu ya. Semoga tetap selalu diberkati yang luar biasa ya. Amin. Terima kasih banyak.